Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kembali dalam video seri Mr. Learning. Pada video sebelumnya, teman-teman kita sudah mempelajari apa itu algoritma ID3 serta langkah-langkah perhitungan yang menggunakan Excel. Pada kali ini kita akan mempelajari implementasinya algoritma ID3 serta visualisasi pohon keputusannya menggunakan Python. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini selengkapnya. Namun jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, dalam video ini kita akan menggunakan dataset Iris ya. Di sini ada dataset Iris, sudah saya download dari Kaggle atau UCI. Teman-teman silakan nanti bisa download dari sana, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Baik, langkah pertama awal-awal kita akan buat library dulu. Kita akan import library atau pustaka-pustaka yang akan kita gunakan. Yang pertama kita pakai Pandas yang untuk kita gunakan untuk pengolahan data ya, untuk read dataset dan seterusnya. Kemudian dari sklearn kita masukkan from sklearn, kita memasukkan kita import tree, pohon decision tree-nya. Nanti kita ambil algoritmanya dari sini. Kemudian kita setelah itu kita import apa lagi ya, metriknya ya, untuk mengukur evaluasinya nanti dari sklearn juga. Import metrik, oke, metrik. Kemudian import juga from sklearn, kita import confusion metric. Ada nggak nih confusion metric? Ini metrik dulu ya, dot metric. Kemudian import confusion, mana nih confusion metric display. Kita nanti menampilkan display dari confusion metric. Kemudian kita import matplotlib yang akan kita gunakan untuk visualisasi dari pohon keputusannya teman-teman ya. Oke, kemudian kita jalankan, Ctrl Enter. Setelah itu kita read data ya, kita akan membaca dataset kita tadi Iris ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah variabel data frame Iris ini ya. Kemudian PD dari Pandas tadi kita menggunakan Pandas. Kemudian read CSV, tadi datanya CSV ya teman-teman, kita cek di sini. Oke, CSV. Kemudian namanya adalah Iris, I besar ya, iris.csv. Oke, ini kita tutup lagi. Kemudian sambil kita tampilkan ya, setelah itu kita tampilkan datanya, datasetnya. Baik, ini adalah datasetnya teman-teman. Oke, dataset yang tadi kita sudah download, kita dapatkan, kemudian kita masukkan, kita baca, kemudian kita masukkan dalam data frame Iris gini ya. Oke, kemudian dataset ini ada ID, ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesiesnya ya, ada spesiesnya. Kemudian kalau teman-teman pengen tahu jumlah spesiesnya atau jumlah kelasnya, teman-teman bisa tambahkan di sini df iris, kemudian
Ini kita ambil spesiesnya di sini. Nah, ini dia variabel spesiesnya ya. Variabel spesiesnya ini berarti adalah dependent variable teman-teman ya. Dependent variable. Kemudian value count. Nah, ini dia, kita cek di sini. Nah, ternyata ada 3 kelas di sini teman-teman. Ada Erisetosa, Versicolor, dan Virginica yang sama-sama ada 50 data setiap kelasnya, berarti ada 150 data. Kemudian teman-teman ada sepaleng sampai petaleng, ini adalah variabel independennya, yang ID ini bukan ya. Baik, selanjutnya kita akan memisahkan atau menyimpan, jadi memisahkan antara independent dan juga dependent variabelnya ya. Bagi kita selanjutnya, setelah kita mengetahui data-datanya tadi, kelas-kelasnya, oke, kemudian kita independent dan dependent, kita membuat variabelnya. Kita independent dulu ya, kita simpan di variabel X, kemudian df iris kita pakai ilog teman-teman ya. Pakai ilog untuk membuat seleksi itunya, variabelnya, index location ya. Kemudian kita dari di sini kita ambil semua baris, semua datanya ya. Kemudian sebentar, ini datanya mana tadi? Oke ya, ini datanya dari, sebentar, ini jalan datanya, berarti di sini ada berapa ini ya, 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 atribut di situ atau feature. Namun kita ambil dari mulai sepaleng sampai petaleng, berarti ini adalah indeks ke 0 teman-teman. Ini 0 1 2 3 4 gitu ya. Berarti ini kita ambil mulai dari indeks ke 1 ya, kemudian sampai min 1 nih, berarti min 1 nih yang spesies ini kita nggak ambil gitu ya. Berarti kita ambil dari min 1 ya sampai min 1, dari indeks 1 sampai min 1 dalam artian ya indeks terakhir kita tidak sertakan, atau di spesies kita tidak sertakan. Kemudian di sini adalah dot values ya. Kemudian untuk dependent ya, sama seperti tadi ya, df iris, kemudian ilog, index locationnya ya. Kemudian ini kita ambil seluruh datanya, kemudian seluruh datanya, kemudian kita hanya ambil kolom terakhirnya ya, kolom terakhirnya hanya min 1 ini berarti. Kemudian dot values. Oke, kita jalankan. Kemudian kalau ingin kita cek di sini datanya adalah X ya, kita jalankan ya. Ini dari mulai sepaleng ya, kemudian sepal width dan seterusnya. Ini saya tutup aja di sini. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita tampilkan Y-nya, dependentnya, berarti ini dia ya. Oke, kita hapus saja dulu. Kemudian setelah itu kita akan membuat trend dan tesnya ya. Kita akan split, kita akan membagi data yang kita dapatkan tadi, data frame kita akan membagi data sebagian untuk training, sebagian untuk testing. Namun tadi belum itu ya teman-teman, yang di library kita belum ambil library mengenai ini ya, model selection ya. Kita ambil dulu di model selection, kemudian import train test split. Kemudian kita membuat variabel xtrain, kemudian xtest ya, xtest, kemudian y
train y train teman-teman, kemudian y test ya. Nah, kita akan buat 4 variabel, nanti x train, x test, y train, y test. Kemudian kita ambil fungsinya di test train split, kemudian kita ambil dari variabel x train, x test tadi kita ambil dari variabel x independennya, kemudian y train, y test kita ambil dari variabel y dependent variabelnya, kemudian kita ambil test case-nya, yaitu test case-nya adalah kita ambil 0, berapa ya namanya, 2. Oke, 0,2 itu berarti 20% dari data yang kita dapatkan tadi. Ada 150 data, berarti 20% kita gunakan untuk testingnya. Kemudian random state kita pakai 0 aja ya. Oke, ini dia sudah ada. Teman-teman kalau pengen lihat variabelnya, di sini ada variabelnya ya, yang sudah kita tadi ada tf-arrays, ada xtest ya kan, ini ada xtest, ada xtrain, dan seterusnya. Ini variabel yang sudah kita buat ada di sini. Oke, kemudian kita tutup. Setelah itu kita membuat create modelnya, membuat model. Kita buat namanya apa ya, tree gini aja, tree classifier ya, classifier gini ya. Kemudian kita ambil dari tadi yang kita beri tadi tree, kemudian kita ambil decision tree classifier karena kita gunakan untuk klasifikasi bukan untuk regresi. Kita ambil yang classifier, kemudian kita enter ya, kemudian kita buat training ya, tree classifier ini, kemudian sama dengan kita buat trainingnya teman-teman. Tree classifier .fit ya kan, .fit, kemudian kita ambil untuk training, kita ambil dari variabel xtrain ya, xtrain dan juga y train. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita tampilkan hasil itunya dulu, hasil modelnya ya. Oke, sudah terbentuk dan sudah di training teman-teman modelnya ya, menggunakan decision tree classifier atau ID tree tadi. Kemudian selanjutnya kita akan testing model. Kita membuat variabel baru yaitu y predict ini ya, predict. Kemudian predict ini kita dapatkan dari model kita tadi yang sudah kita buat. Kemudian kita predict yang kita gunakan untuk predict adalah xtest-nya. Oke, xtest-nya. Kemudian kita jalankan. Kalau pengen tahu teman-teman hasil prediksinya adalah ini dia, predict. Nah, ini adalah hasil prediksinya ya. Namun kita belum tahu akurasinya berapa ini ya. Kita cek di evaluasi model. Nah, sekarang kita cek di evaluasi model. Kita menggunakan apa tadi? Metric akurasi skor ya. Kita pakai print dulu. Kita tampilkan ini berarti kita tampilkan akurasi ya, akurasi tes gitu ya, akurasi tes gitu ya, akurasi tes. Kemudian kita ambil dari metric akurasi score ya, berdasarkan mana tadi, kita bandingkan dari y-test ya.
y-test, kemudian kita bandingkan dengan hasil prediksinya, berarti y predik ya. Y-test ini adalah label dari data testing, kemudian adalah hasil prediksinya ya. Yang ini tadi ini ya, di sini udah saya hapus dulu. Nah, ini predik kita dapatkan dari sini. Kemudian setelah itu kita tampilkan confusion metric ya, confusion metric display from predictor, kemudian kita ambil lagi dari y-test, kemudian y predict ya. Setelah itu kita kontrol enter. Nah, ini dia. Ternyata dengan apa tadi, kita training menggunakan 80% data trainingnya dengan 20% data testingnya, ternyata akurasinya 100% ya teman-teman. Akurasinya 1 atau 100%. Dan kalau kita lihat dari sini, confusion matrixnya, tabelnya memang karena memang 100% ya, jadi tidak ada kesalahan tidak ada kesalahan dalam klasifikasinya ya. Di sini aristosa, kemudian hasil prediksinya juga aristosa sebanyak 11 data dan seterusnya. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan akurasinya yang cukup bagus ya, sangat bagus ini 100%, kemudian kita visualisasi decision tree, yaitu menggunakan matplotlib ya, dari matplotlib tadi. Nah, pertama kita pakai variabel figur ya, untuk menampilkan figurnya, gambarnya kita pakai dari VLT tadi, matplotlib. Kemudian kita tampilkan figur, mana figur, ukurannya berapa ya, fix size-nya kita coba ini aja, kita coba berapa ya, 15 kali 10 gitu ya. Kita coba, nanti kalau kurang besar kita modifikasi lagi. Kemudian ini kita buat itu lagi, variabel lagi untuk nama gambarnya ya, untuk menampilkan tadi ada picture picture tree, gini aja ya, picture tree. Kemudian kita ambil dari tree-nya tadi, ya, kemudian kita plot, kita gambarkan ya, kemudian ambil dari model yang kita buat tadi, tree classifier ya kan. Kemudian di sini ada feature name, jadi akan menampilkan nama-nama feature-nya, variabel feature-nya atau variabel independennya, nanti kita isi ya. Kemudian setelah feature name kita nampilkan kelasnya, class name-nya nanti juga kita buat variabelnya. Kemudian kita kasih warna ya, namanya field, berarti kondisinya kita kasih true ya, biar berwarna nanti. Oke, nah ini feature name dan class name kita buat variabelnya di sini teman-teman ya. Untuk ngisi berarti kita ambil dari sini aja, sebentar, kita dari mana ini teman-teman, mana tadi datanya ya. Oke ya, ini dia sepalek, ini dia. Oke, sekarang kita membuat variabel feature name ya, feature name. Kemudian mana nih tadi feature name-nya, itu mana tadi ya. Nah, feature name di sini berarti kita isikan, kita copy dari sini aja teman-teman ya. Oke, kita copy dari sini, sepaleng ya, ada 4 feature sepaleng, kemudian apalagi di situ, sepalwidth. Oke, kemudian petaleng
Oke, petal length. Terakhir kurang satu lagi ya, apa lagi nih, petal width ya. Oke, petal width. Nah, kemudian ini sudah ada, kemudian kita isikan di sini feature name-nya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita buat variabel untuk misi class name-nya ya. Class name berarti cn gitu aja, class name-nya. Kemudian kita buat lagi seperti tadi. Kalau class name kita ambil dari sini aja. Nah, ini dia. Class name ada Setosa gitu ya. Ada Setosa. Oke, kemudian kita copy lagi di sini versi color. Kemudian ada lagi di sini Virginica. Oke, Virginica. Baik, sudah, kita tutup dulu. Oke, kemudian kita, oh ini belum kita masukkan di sini ya. Berarti class name-nya belum kita masukkan. Nah, kita sudah masukkan di sini dan kita Ctrl Enter. Nah, ini dia adalah pohon keputusannya, teman-teman. Di sini adalah root node-nya, kemudian di sini ada leaf node ya, karena sudah tidak ada cabang lagi. Kemudian ini internal node. Teman-teman kalau masih bingung apa root node, apa itu internal node dan juga leaf node, silahkan lihat video sebelumnya ya. Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 leaf node. Nah, oke, kita sudah dapatkan apa teman-teman, ini ya, kita sudah dapatkan gambarnya. Nah, kemudian gambar ini teman-teman kita bisa simpan ya, kita simpan dengan menggunakan figurnya tadi, figur, kemudian kita save figur kok figur ya, kita save figure, kemudian kita namakan di sini adalah formatnya, ini nama dulu ya, nama filenya. Nah, file name-nya ini berarti kita apa enaknya, 3 picture gitu ya, picture id3 gitu ya, iris id3 iris. Nah, iris kita simpan sebagai apa nanti, PNG gitu aja, PDF ya teman-teman. Nah, PDF namanya. Kemudian setelah itu formatnya teman-teman. Nah, ini formatnya yaitu tadi apa, kita pakai PDF ya, PDF. Kemudian bbox-nya itu dia, bbox mana tadi, bbox ke inci, ukurannya inches ini ya, ini tulisannya ya pakai C ya, inches. Kemudian nah, ini adalah apa ya, tag ya, ada nggak ini, tag ada nggak, tag. Nah, ini ya, sip. Jadi kita simpan figur kita yang kita buat tadi ya. Oke, figur ini kita simpan ya. Kemudian namanya adalah picture id3 iris. Kemudian formatnya PDF. Format ini teman-teman bisa dilihat banyak formatnya, ada SVG atau picture juga ada, vektor juga ada. Nah, kita coba pakai PDF gitu ya, dan kita Ctrl Enter, dan ini teman-teman akan tersimpan di apa namanya, ini dia apa ini, folder kita tadi ya. Kita ada di folder ini, yang tepatnya yang ada di file program kita ini ya. Kita buka di sini menggunakan, sebentar, kita buka di ini aja, kita buka di lokasi filenya ya, di mana tadi,
ada di data, kemudian machine learning, kemudian ID3. Nah, ini dia picture ID3. Nah, kita buka menggunakan PDF seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa kita simpan ini gambarnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, setelah itu teman-teman, sekarang kita akan nyoba ngetek, kita tes data tadi ya dengan ini. Kita coba dengan logika ini ya, apakah dalam artian gini teman-teman, ini root total adalah petal width-nya kurang dari 0,8. Jika petal width-nya kurang dari 0,8 ya, itu maka dia kelas setosa gitu ya. Kemudian jika lebih dari itu, maka dia akan masuk ke internal node ini. Kemudian jika petal width-nya kurang dari 1,75, maka dia masuk ke yang sebelah kiri ini. Jika lebih, maka ke kelas ini. Oke, kita coba yang ini dulu ya. Kita coba dengan data ya, data yang kita ambil dari data di atas saja. Sebentar, kita ambil dari data, kita buat variabelnya dulu. Input apa ya, data gitu ya, input data. Oke, kita ambil variabel dari ini kan kelas stosa ya, kita cari kelas yang selain stosa, apa misalkan Virginica ini ya, kita ambil dari sini aja. Oke, berarti di sini kita buat datanya di sini ya. Kita buat datanya di sini itu 6,7, atau cari yang lain juga bisa nih ya teman-teman. Kita acak aja ya, yang penting apa ini Virginica ya, kita cari yang lain, ini setosa. Oke, kita cek aja, kita ngacak aja ya, yang penting nanti petal width-nya berapa ya, petal width-nya itu kurang dari 0,8. petal width yang sebelah mana tadi ya, saya lupa ini. Petal width itu yang data ke mana, petal width, oh yang terakhir. Oke, petal width yang terakhir, berarti di sini kita coba aja gini, acak aja ya, 5,9 gitu ya. Berapa lagi ya, 5,9, kemudian 3 gitu ya, kemudian berapa lagi ya, 5 gitu ya, 5,1 gitu. Nah, ini adalah sekarang kita petal width-nya kita isi kurang dari 0,8, berarti kita buat 0, berapa ya, 0,5 gitu ya. Oke, 0,5. kemudian kita tampilkan input datanya seperti apa. Nah, ini dia input datanya. Kemudian kita cek ini teman-teman, kita cek dengan kita prediksi ya, kita buat variabel dulu, predik 1 gitu ya, nanti kita cek predik dengan data yang lain. Kemudian tree classifier kita, kemudian kita predik dengan data yang kita inputkan, balik input data 1 gitu aja ya. Nanti kita ada 2 data soalnya, kita cek lagi ya, input data 1. Kemudian kita akan tampilkan hasilnya, berarti pakai print predict result gitu ya. Predict result. Nah, hasil prediksinya yaitu kita ambil dari apa tadi, predict 1 ya. Oke, kita coba, kita jalankan.
Sebentar. Oh, ini dia teman-teman, ini data 2, harusnya data 1 nih ya. Oke, kita jalankan lagi di sini. Nah, dia sudah sesuai ya dari jalannya logika pohon keputusannya. Jadi ini petal width-nya, ini petal length-nya. Jika petal width-nya itu kurang dari 0,8, maka dia diklasifikasi di hasil klasifikasinya adalah masuk klasifikasi atau masuk kelas iris setosa. Nah, sekarang kita coba teman-teman, kita coba data yang kita akan mengklasifikasi yang hasilnya Virginica ya. Kita buat data, kita copy aja di sini. Kita buat lagi, kita buat data, berarti ini input data 2 ya. Data 2. Tapi petal width-nya kita lebihkan, berarti ya kita lebihkan dari ini nih 1,75, berarti ini petal width-nya kita buat lebih dari itu, berarti ya 1, berapa teman-teman, 1,8 gitu ya, 1,8. Kemudian jika dia 1,8 ya, lebih dari 1,75, maka dia masuk ke internal load yang ini nih, petal width-nya kurang dari atau sama dengan 4,8, maka dia akan ke sini, ke sepal ke yang versicolor. Berarti kita coba petal length-nya itu yang 4,9 gitu aja ya. Nah, petal length-nya di sini nih. Petal length-nya berarti kita coba 4,9. Nah, berarti kita akan nyoba apakah benar pohon keputusan ini ya. Kita coba dengan data baru yang petal width-nya itu lebih dari 1,75, dia akan ke sini berarti. Kemudian petal length-nya lebih dari 4,85, dia akan harusnya masuk ke kelas Virginica. Oke, kita jalankan, kemudian kita prediksi, kita copy lagi dari atas. Berarti ini kita pakai variabel baru predict 2 gitu ya. Dari input data 2 kita predict 2 gitu ya. Oke, kita jalankan. Nah, oke, hasilnya Virginica sesuai dengan pohon keputusannya di sini ya, masuk ke kelas Virginica. Baik teman-teman, itulah langkah-langkah implementasinya algoritma ID3 menggunakan Python dan dengan cara visualisasinya, visualisasi dari pohon keputusannya, serta bagaimana tadi menyimpan figurnya atau picture-nya tadi. Baik teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.